sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur juga untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Sidang jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan dan belajar agar firman Tuhan dapat kita pahami dan dapat kita lakukan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah peka terhadap perintah Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, peka. Kalau kita berbicara peka, bukan hanya kemampuan untuk mendengar suara sebenarnya,
melihat keadaan atau merasakan apa yang terjadi. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, sidang jemaat Tuhan, kemampuan untuk mengenali semua itu dengan baik, serta tahu tentang dari mana, apa, mengapa, dan makna dari apa yang didengar, dilihat, dan dirasakannya itu. Inilah yang sedang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Amos sendiri, ya, Amos sendiri, ya, bahwa raja tidak peka terhadap suara Tuhan dan perintah atau nubuatan yang disampaikan oleh Amos, ya, sidang jemaat Tuhan. Amazia juga, ya, sidang jemaat Tuhan, kita tadi sudah baca di yang pertama sekali, Amazia seorang imam di Betel tidak peka terhadap daripada nubuatan itu dari perintah Allah. Dan jemaat Tuhan, nubuat Amos sebenarnya sidangnya mengenai bangsa Israel yang sampai ke telinga Amazia, seorang nabi di Betel. Amazia lalu menyuruh seseorang menghadap raja untuk menyampaikan bahwa Amos merencanakan kudeta melawan raja. Ini adalah pandangan daripada Imam Amazia, ya. Dia berpikir Amos itu mau menggulingkan raja. Kemudian Amazia mengusir Amos dan menyuruhnya pergi ke tanah Yehuda. Ia mengira bahwa Amos melakukan nubuatnya untuk mencari nafkah layaknya seorang peramal. Artinya di sana Amos hanya menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar untuk menjual suaranya, begitu. Tapi ini semuanya salah sebenarnya. Amos di sini menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang nabi maupun keturunan nabi. Ia bernubuat karena Allah yang memilih dan menetapkan dirinya untuk bernubuat bagi Israel. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, Amos itu tidak dari kehendaknya sendiri, tetapi itu daripada perintah Allah untuk menyampaikan isi hati daripada Allah kepada bangsa Israel. Namun di sini kepekaan daripada Imam Amazia dan Raja Yerobeam tidak peka mereka atas perintah atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Baginya jika Allah memerintahkan, maka bagi Amos, kalau ia memerintahkan, maka ia akan menyampaikan firman Tuhan bagi seluruh bangsa Israel, termasuk Imam Amazia. Apa yang dilakukan Amos tidak lebih adalah berbentuk ketaatannya terhadap panggilan Allah. Jawaban Amos terhadap Amazia memperjelas makna panggilan Allah dalam kehidupan umatnya. Artinya Allah tidak sembarangan memanggil umatnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan sebenarnya, ya. Makanya kita harus peka terhadap perintah Allah, ya, jemaat Tuhan. Ia bernubuat karena Allah yang memilih dan menetapkan dirinya untuk bernubuat bagi Israel. Itu sebenarnya panggilan Allah, jemaat Tuhan, adalah untuk melakukan kehendaknya, bukan sekedar melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah. Bukan itu tujuannya. Nabi Amos. Tidak banyak orang yang peka terhadap panggilan Allah ini. Amazia salah satunya. Ia memang bekerja di bait suci, seorang imam dia. Tetapi apa yang ia ucapkan kepada Amos justru menunjukkan bahwa ia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengetahui dan tidak mengenal Allah. Dan dia tidak peka atas nubuatan dan perintah daripada Allah. Dia tidak memandang Amos sebagai seorang yang nabi yang dipakai Allah, melainkan sebagai lawan yang harus dia singkirkan. Karena dia merasa nubuatan itu terlalu kejam. Dia merasa Amazia ini, imam-imam ini, merasa bahwa yang dikatakan Amos itu adalah tidak masuk akal sebenarnya. Ya, sekarang pertanyaan untuk kita sidang jemaat Tuhan, seberapa peka kita terhadap panggilan Allah? Saat Allah memanggil kita, maka kita melakukan kehendaknya dengan taat ataupun risiko yang akan kita hadapi. Ya, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah panggilan Allah kita respon dengan baik, dengan ketaatan dan kepercayaan penuh? Ingat sidang jemaat Tuhan, Allah yang memanggil dan mengutus kita akan memperlengkapi dan menyertai kita dengan karunia seperti Amos. Walaupun dia dihina, difitnah oleh Imam Amazia, namun dia katakan Allah yang menyuruh saya.
Begitu dengan kita sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita mengalami desakan, terkadang kita mengalami tekanan, terkadang kita mengalami situasi yang sulit sekalipun, tetap bertahan. Karena kita yakin dan percaya kalau kita menyatakan kebenaran itu, Tuhan Allah akan memperlengkapi kita, menyertai kita dengan karunia-Nya. Jangan takut. Makanya Amos katakan, saya hanya menyampaikan perintah daripada Allah. Makanya kita harus peka dalam jemaat Tuhan. Ya, peka, mendengarkan suara Tuhan, mendengar panggilannya kepada kita. Saya kira percaya dengan kita belajar dalam jemaat Tuhan, kita belajar untuk lebih peka lagi terhadap firman Tuhan, terhadap panggilan Tuhan, terhadap panggilan daripada kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari jalan jemaat Tuhan, kita lebih peka lagi untuk mendengar panggilan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami harus lebih peka lagi untuk mendengar panggilan Tuhan, agar kami tidak salah paham dan tidak salah mengerti bahwa panggilan-Mu itu sungguh-sungguh datang kepada kami, agar kami melakukan dan menyampaikan sesuai dengan Tuhan kehendaki untuk kami, dan semua orang dapat terberkati dan orang semua dapat terselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.